Ya, pegang ini ya. Kita pegang ini. Pegang ya, naon? artinya ucapannya ini kebijakan ini. Pak, kapuring mah teu kudu ngomong lebih-lebih sih aing mah asli urang dia. Ya. Pedagang-pedagang kecil ini gimana? Dibongkar. Terus kompensasi ataupun ganti rugi lah katakanlah. Kenapa harus diganti rugi? kan asetnya Pak. Ada aset ya rakyat lah di situ. Kalau ada tanah rakyat, kemudian ada tanah negara mau bangun jalan pakai tanah rakyat bayar nggak? Iya kan ada ganti rugi lah katakan. Bukan, saya nanya. Kalau rakyat ada tanah negara lagi butuh tanah sama rakyat, bayar nggak ke rakyat? Ya bayar lah. Bayar, iya. Tapi kalau rakyat mah pakai tanah negara tanah balayar. Kan rakyat negara tayanya kurang ya. Nggak bisa begitu Pak. Logikanya salah Pak. Jangan sekali-kali ngomong Bapak bahwa ini kan tanah negara, siapapun berhak mengisi. Loh, kan tidak semua orang kebagian. Iya. Ya tadinya mungkin rakyat ini karena memang ada aturan bahwa tanah yang yang tidak produktif ataupun lahan yang kalau ini mah bukan tanah tidak produktif Pak, daerah marka jalan. Ya, kalau marka jalan kita oke lah ya. Artinya tanah-tanah yang tidak produktif dipakai rakyat mungkin tidak masalah ya. Ya, tapi lamun dicokoti ku negara kudu dibikeun. Ya, itu betul. Oke. Ya, cuman saya jelasin ke Bapak, ini mereka ada uang tunggu selama 2 bulan. Itu berarti ya. Selama 2 bulan ada uang tunggu, nanti dikasih beras. Ya. Dikasih duit. Ya. Dikasih nog. Ya. Cuman tidak dikasih suami atau kasih istri. Ya. Yang keduanya nanti saya bikinin bangunan-bangunan yang bagus, yang indah. Jangan kalah sama swasta. Ya. Pegang ini ya. Kita pegang ini. Pegang naon? Artinya ucapannya ini kebijakan ini. Pak, kapuring mah teu kudu ngomong lebih-lebih sih aing mah asli urang dia. Mau dibenahi tapi malah ngajak berkelahi. Deddy Mulyadi kena demo warga sendiri. Kali ini Kang Deddy didemo puluhan massa yang mengaku sebagai warga Jalan Caga Kabupaten Subang. Mereka menuntut Kang Deddy untuk menepati janji yang sebelumnya sudah disepakati. Hal ini berawal ketika Kang Deddy Mulyadi melakukan penertiban bangunan liar di sepanjang jalan provinsi yang ada di Kabupaten Subang. Tujuannya tentu untuk dibenahi dan ditata agar terlihat bersih, indah, dan nyaman. Disebutkan ini konten beas, no. Bahkan bangunan-bangunan anyar. Namun ternyata Bupati Subang menjelaskan jika yang mengkoordinir para pendemo bukanlah pedagang nanas. Bahkan Kang Ray sangat menyayangkan kejadian ini karena pemerintah sudah punya niat baik untuk membangun daerah tersebut agar menjadi sentra buah nanas dan jadi tujuan wisata. Pertanyaannya, lalu siapa para pendemo ini? Dari izin yang mereka sampaikan ingin mendemo, itu koordinatornya sama sekali orang-orangnya tidak ada yang pedagang di situ. Bahkan tidak ada juga orang yang mungkin itu koordinatornya tidak tahu juga permasalahan intinya seperti apa. Yang saya lihat, kita bisa sama-sama lihat koordinatornya ini ya bukan dari pedagang situ asli, ada yang oknum ormas, oknum LSM. Ya, kita bisa sama-sama menilai itulah. Menanggapi hal itu, Deddy Mulyadi kemudian angkat bicara. Kang Deddy menjelaskan jika apa yang tengah dia lakukan bersama Bupati Subang, semuanya demi kepentingan masyarakat Subang itu sendiri. Sehingga nanti ke depan tumbuh industri pariwisata yang mengelola dan mengendalikannya adalah masyarakat sekitar. Seluruh proses itu harus berjalan terencana, tertata. Jangan sampai pada saat dilakukan penataan dan kita sudah melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan, kita ribut tidak karuan. Tetapi ketika kemarin di pinggir jalan kumuh menjadi tempat-tempat orang berjual minuman keras, menjadi tempat-tempat orang di situ berkumpul, beragam kegiatan ada di situ, premanisme dan sejenisnya, semua orang diam. Setiap tindakan yang memiliki niat baik, insya Allah akan selalu ada jalan. Dan kita tidak akan pernah takut dan gentar menghadapi apapun. Jujur, uang duduk 2 bulan itu, uang ganti rugi 2 bulan itu akan kita berikan di minggu-minggu ini rencananya. Tapi begitu ada kejadian ini, ternyata aku pedagang mau dihasut, mau diprovokasi, saya akan menunggu dulu dengan Pak Gubernur. Akan melihat dulu seperti apa. Karena pada prinsipnya, saya dan Pak Gubernur akan mengurus dan menyayangi dan menempatkan dan memberikan hak-haknya itu kepada masyarakat yang mau diurus, kepada pedagang yang mau diatur, kepada pedagang yang mau diurus. Jadi kalau pedagangnya tidak mau diurus, tidak mau ditata, tidak mau berkolaborasi dengan pemerintah daerah, ya silakan
nanti uang ganti rugi, penempatan laginya nanti silahkan mintanya ke koordinator-koordinator yang mau mengajak teman-teman pergi ke gedung sate hari ini. Karena kami akan mengurus dan akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, pedagang-pedagang yang khususnya mau diurus. Karena jujur, sebetulnya pemerintah daerah itu tidak ada kewajiban untuk memborong dagangannya, untuk memberikan uang tunggunya, untuk menempatkannya. Karena dagang sendiri itu kan berdiri di tanah yang tidak seharusnya. Itu salah. Tapi bayangkan, hal yang salah pun kita mencoba mencari kebaikan di dalamnya dengan mengganti dagangannya, memberikan uang duduknya selama 2 bulan, menempatkannya lagi nanti di tempat yang layak. Jadi kalau kita disebut kita tidak sayang masyarakat, harus seperti apa lagi kita melakukan hal-hal seperti itu? Saya hanya meminta masyarakat sabar. Karena ini kan uang bukan uang kecil. Teman-teman harus tahu ada 400 yang kemarin masuk datanya ke saya, pedagang di Jalan Cagak sampai Tambakan itu. Itu kan kemarin sendiri kan banyak yang ngomong uangnya dari mana, awas ada indikasi korupsi. Justru karena kita, jadi kita bingung, kita ngasih cepat dimarahin, kita ngasih sesuai prosedur pun hari ini kita diomongin, jadi bingung gitu ke kitanya. Karena kita ini semuanya harus sesuai prosedur. Karena 400 jongko yang harus kita berikan uang duduk ini bukan uang yang kecil, dan ini kita tidak pakai APBD. Kita mencari dana ke CSR BJB, berkolaborasi agar mau untuk membangun ini. Dan ini kan ada tahapannya, kita harus verifikasi, kita dicek dulu. Kan nggak bisa sekaligus langsung ini. Justru kalau tiba-tiba saya uang segitu besar langsung saya berikan, harus tanda tanya. Jadi seperti itu, saya harap semua pedagang, masyarakat tidak terprovokasi oleh oknum-oknum tersebut. Karena kita bisa lihat, kita bisa sama-sama tahu. Ternyata orang yang meramaikannya ini, yang seolah membuat ini peduli pedagang dan lain-lain ini, ya bukan pedagang di situ sendiri, tapi oknum-oknum ormas dan LSM, ya yang mungkin saya juga nggak tahu, mungkin itu politisasi atau seperti apa tujuannya, seperti itu. Karena yang jelas tanpa perlu berdemo pun kita akan memikirkan masyarakat kita kok. Tanpa perlu berdemo pun itu sudah jadi bahan pikiran saya dan Pak Gubernur dan akan direalisasikan dalam waktu dekat, seperti itu. Jujur, uang duduk 2 bulan itu, uang ganti rugi 2 bulan itu akan kita berikan di benar pare nya Bupati Subang jeung KDM urang mah setuju nya pilihlah nya jelema anu dibantu teh Pak, anu layak dibantu Pak, kudu dibantu mah eta manusia tai anu weu ka era mah banyak eta mah geus ulah dibantuan Pak meh micen-micenan anggaran mantuan nu kitu patut kata terima kasihna eta teh bener jelema teu tahu diri geus dagang di tempat lain tempatna dibantuan masih keneh ugatna aya kenehnya geus Pak aduh ulah Pak ulah dibantuan ka pusing-pusing Pak jelema eueuh ka era nya jeung jiga jelemana eta mah hiji deui dina babatokna eueuh poloan Pak eueuh otakan nya. Begini aja, Bapak nggak usah muter itu administratif kita paham. Ini sesuai nggak dengan Permenak? Ya, Pak, kalau ini kami benar. Bapak punya nasionalisme nggak Pak? Punya Pak. Mau nggak negaranya jadi tempat sampah? Ini kan ada limbah B3-nya. Saya tegakkan di sini. Itu bahwa ini tidak pernah diperiksa di sana oleh Permenak. DPR RI menemukan 70 kontainer berisi sampah impor di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, diduga berasal dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Yang tadi menurut Bapak sampah apa bahan baku? Bapak bahan baku? Iya. Nah ini bahan baku apa Pak? Ya. Nah, gini Pak, ini kan tentunya. Kan usah muter, dan nanya aja ini bahan baku apa? Ini kan tahu Bapak bahan baku, ini bahan baku apa? Ya. Baik Pak. Oke, saya akan teman-teman pelaku bisnis ini bisa diproses menjadi. Tenang aja. Menurut Bapak sesuai nggak dengan Permenak? Ya, makanya saya akan berbicara bahwa di dalam melakukan pemeriksaan yang pertama sesuai pasal kemudian lengkap lagi bahwa ada surat pernyataan dari eksportir dan importir. Deddy Mulyadi, saya curiga Deddy Mulyadi ini masih mempunyai keturunan yang kuat dari Prabu Siliwangi. Betul. Deddy Mulyadi Bapak Ayu, bapaknya orang Sunda zaman ayeuna. Dan saya curiga Deddy Mulyadi ini adalah manusia titisan dari zaman kerajaan Pajajaran. 2 bulan terhitung. Tapi menjalani kehidupan menjadi seorang manusia titisan itu berapa? Tapi saya yakin Bapak pasti kuat. Hidup Bapak Ayu. Napikeun kada
detik ayeuna can dibayar. Jangan bayar. Bororah mayar, ye. Bororah mayar, kepastian ge teu puguh. Betul. Ieu uing kabeh urang Subang, Kang. Teteh ieu aing urang Subang. Ya, ieu di Subang pembongkaran ge kawas ieu. Ngomong ke daerah nu lain. Komo meureunna lamun ka daerah nu lain. Subang teh apa lemburna? Subang teh lemburna. Mana ada di doser? Ganti jadi Asana teh kaluman ya. Urang Subang mah ngadukung tambang ditutup. Komo ilegal. Tapi ngan di Subang unggul nutupna teh. Purwakarta Iraha. Purwakarta Iraha. Sumedang Iraha. Anu pernah dipimpin ku manehna 2 periode. Sumedang Iraha. Anu lembur wakil gubernur. Marka jalan itu bang. Cek anak KDM Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Barat teridentifikasi aya 176 tambang di Provinsi Jawa Barat yang tersebar di 7 kabupaten kota, tapi nyatana anu dipiralkeun ngan di Subang. Dari Di lemburna. Dari doser. Dari Rahul. Beko anjing. Jadi orang Subang mah dia nyebut lagi jadi bangli ya nama. Jadi bangunan liar. Betul. Tapi eueuh kawani. Di lembur sejen mah eueuh nu dibongkar. Cenah di Bekasi anu dibongkar. Tapi tingali ieu dina YouTube-na. Dari desaku aura cinta mah aya ucapan di KDM. Ieu mah lain program UIN, program Bupati Kabupaten Bekasi. Jadi ulah ngaku-ngaku programna. Da cek manehna ge geuningan disedakeun ku budak leutik, cek aura cinta. Ieu mah lain program UIN, program Bupati Kabupaten Bekasi. Nah, jadi pembongkaran mah anu satekah polah ku programna ku kahayangna ayeuna ngamimitian di Subang, di lemurna. Samemeh ngabongkar di Jalan Cagak, ngabongkar oge di tatanggana teh jauh timahna. Di Dawuan. Wing apa lagi lain lembur Kapakuan. Sukadaya teh. Ya. Sukadaya sanes Pakuan. Kok mangga bilih aya baser-baserna mangga baser-baser anu biasa mangeunangkeun wae juraganna. Anu ngan saukur dina YouTube dina medsos make foto teu jelas, jeung ngaran anu teu jelas. Sok datang ka dieu. Datang ka dieu anjing. Datang ka dieu. Baserna mana bana? Ya, 2 bulan terhitung. Baserna yang diresian ku ganas. Orang Subang sok pada kawani. Takaran gubernur uang aing teh ayeuna bener teu? Mana baserna datang ka dieu? Babetkeun di dieu. Mana KDM-na ka dieu tuh nongol. Atawa KDM-na langsung ka dieu. Tong ka dieu gubernur teh. Ieu anu datang kabeh tatanggana. Dia orang Subang mana lah? So, ya, lain ngagorengkeun tatangga. Uing oge, lain ngagorengkeun tatangga, tapi patana. Tasa gitu berenang Kang. Ieu asa ngageternya, asa ningali Ipanten, asa ningali KDM di nu panggung nyarekan supporter Persikas. Nah, popolotot. Tapi ieu mah sanes popolotot ka akang-akang ka teh sanes. Beda eujeun KDM kadatangan spanduk ngan saukur kadatangan spanduk ku supporter Persikas langsung ngageter. Ada. Ya. Poporongos. Apakah salah supporter Persikas? Iya. Ngadatangan acara gubernur? Iya. Terus salah cek mah. Komo sarua orang Subang ngarasa geus teu asa-asa. Pedah Persikas arek dijual ka Malut. Marka jalan itu bang.
Betul. Di Liga 3 ke Liga 2 teh hese kan akan langsung meninggalnya wajar atuh nah kudu popoloto halkeun eta mah lain urusan ayeuna nya sakali deui hapunten ka sadayana atur nuhun Kilancuk pangarsa ketua Walhi sareng sadayana anu parantos maparin wakos sareng panggung mikoge jika nu satengah dirubut sakali deui simkuring ka dieu lain nungtut nanaon lain kan mangga tingali dina YouTube-na tanpa dipinta tanpa didesak oleh pedagang nanas Jalan Cagak KDM ngomong sorangan arek merek penggantian dagangan anu harita pas pembongkaran anu kaduana rek merek kompensasi salila 2 bulan terus rek dibangun bangunan anu hade cenah di mana untuk kedengaran beri itu pengintannya abdi kali lain nungtut ya, 2 bulan itu lain nungtut ka gubernur tapi nanyakeun janjina borora abrukna tanya kepastian lagi can aya nepikeun ka detik ieu pedagang nanas pati baheula lagi lain tukang demo akan